Assalamualaikum. Silakan duduk di tempatnya masing-masing ya. Meja dan kursinya itu silakan dirapikan terlebih dahulu. Nah, kalau masih ada sampah yang berserakan di bawah itu silakan diambil, dibuang ke kotak sampah ya. Sudah? Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai ya. Bapak absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Ya, syukurlah ya, alhamdulillah. Ya, jadi apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sehat semua ya? Tadi udah pada sarapan kan dari rumah? Ya, pintar semua ya. Jadi harus sarapan biar kita bertenaga. Jadi berpikirnya itu bisa lebih baik lagi ya. Nah, silakan alat tulis dan bukunya dikeluarkan dahulu, ditaruh di atas meja ya. Kita siap-siap untuk belajar. Sudah? Nah, sebelum memasuki materi, di sini Bapak mau bertanya. Kemarin kita sudah mempelajari materi tentang apa? Ya, pintar ya Ayu. Nah, kemarin kita sudah mempelajari materi mengenai toleransi. Apa toleransi itu? Iya, pintar semua ya. Saling menghargai satu sama lain ya. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai tema 8. Tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan. Pada pembelajaran ke-4 ya. Pembelajaran ke-4 ya. Mari kita pembelajaran ketiga. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini kita akan membahas mengenai perekonomian di Indonesia. Nah, jadi kita akan belajar mengenai dampak mengenai COVID-19 atau coronavirus terhadap perekonomian Indonesia ya. Nah, jadi silakan anak-anak amati teks yang ada pada buku kalian masing-masing ya. Nah, di sana terdapat teks, ayo membaca. COVID-19. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu, akan tetapi virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat. Infeksi virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara termasuk di Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk dari penderita COVID-19 tersebut. Nah, yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur dari penderita tersebut. Nah, yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19 atau bersentuhan dan berjabat tangan. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang sedang sakit,
perokok atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, nggak ada ya. Nah, jadi anak-anak tahu nggak apa sih dampak dari virus COVID-19 ini? Iya, pinter semuanya ya. Nah, jadi dampaknya di sini itu kita menjadi menerapkan sistem lockdown tadi ya. Kita tidak bisa mengunjungi beberapa tempat. Kita tidak bisa ke tempat lain. Kita harus menetap di tempat kita sendiri ya. Kita harus stay di rumah kita masing-masing, nggak boleh keluar-keluar dahulu ya. Nah, terus dampaknya tadi virus ini cepat menular. Kalau kita keluar rumah, kita tidak menggunakan apa-apa, kita bertemu dengan orang yang terkena virus tadi. Nah, kita bisa terkena juga ya, karena penyebarannya itu sangat luas kan, dari batu-batu bersin tuh. Nah, ketika kita menyentuhnya, maka kita bisa juga tertular ya. Nah, terus virus ini itu dapat menginfeksi siapa saja ya. Nah, jadi nggak pandang itu mau muda, mau kecil, mau tua, mau besar. Nah, ya semua manusia itu bisa terkena virus ini ya. Nah, jadi sampai sini sudah paham ya? Sudah. Jadi sebelum itu Bapak mau membentuk kalian dalam beberapa kelompok dulu. Nah, kelompok 1 itu Ayu, Siti, Nurul, Ade, sama Dina ya. Kelompok 2 Wais, Yadi, Winky, Siska, sama Indah. Kelompok 3 tuh ada Hema, Sundari, Nikma, Febri, sama Meza. Ya, jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Nah, silakan kalian duduknya berhadapan-hadapan membentuk sebuah lingkaran. Nah, ya, pinter ya. Sudah? Nah, silakan kalian diskusikan mengenai teks ataupun apa yang kalian ketahui mengenai COVID-19 ini ya. Silakan kalian kerjasama, nggak boleh kerja sendirian. Setiap orang itu harus menyampaikan idenya masing-masing, apa yang kalian ketahui mengenai virus COVID-19 ini ya. Nah, jadi silakan hasilnya itu dicatat di lembar kerja yang telah ada di buku ya. Silakan dicatat hasilnya. Nah, Wais, silakan kerja kelompok ya. Ikut bantu teman-temannya. Ya. Sudah? Nah, kalau sudah, silakan buka teks yang selanjutnya. Itu terdapat mengenai ayo mengamati. Nah, pemerintah tengah menyiapkan bantuan sosial sektor informal dan stimulus ekonomi bagi usaha mikro, kecil dan menengah UMKM untuk menjaga daya beli di tengah tekanan ekonomi akibat wabah COVID-19. Status tanggap darurat yang diterapkan di beberapa wilayah akibat wabah virus corona membuat pekerja di sektor informal dan UMKM tak bekerja dan terpaksa pulang kampung. Ketua Asosiasi UMKM Indonesia, Ihsan Ingratubun, mengungkapkan pendapatan usaha UMKM pupus gara-gara wabah COVID-19 hingga mereka kesulitan untuk membayar biaya-biaya dan gaji atau honor pekerjanya ya. Nah, terus dampaknya adalah banyak dari pekerja UMKM itu terpaksa harus pulang ke kampungnya ya. Nah, jadi ada yang mau ditanyakan nggak dari teks ini? Ya, jadi dampaknya itu para pekerja yang membuka usaha sendiri itu kesulitan untuk mendapatkan penghasilan seperti biasanya, karena masyarakat itu tidak lagi berdatangan, itu sangat sedikit sekali ya, karena mereka menghindari agar kontak langsung tadi ya, agar tidak menyebar luas lagi virus ini. Jadi mereka harus tetap di rumah. Nah, jadi para penjual atau yang melakukan usaha sendiri itu kesulitan mencari penghasilan karena mereka bekerja di luar dari hasilnya mereka sendiri ya. Nah, jadi silakan kalian diskusikan lagi dengan kelompoknya. Nah, dicatat lagi mengenai teks dari yang selanjutnya ini. Silakan diskusi ya, jangan ribut sendiri-sendiri. Gak ada yang boleh main-main. Sudah? Nah, tadi itu dampak dari
perekonomian terhadap virus ini ya. Nah, sekarang setiap kelompok itu silakan paparkan hasilnya kalian masing-masing. Silakan maju ke depan perwakilan kelompok disampaikan. Kelompok 1, 2, kelompok 3. Ya, sudah ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, tepuk tangan ya, terima kasih untuk perwakilannya ya. Sini kita bahas bersama-sama. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan COVID-19? Nah, tadi sudah disebutkan bahwa pada teks itu coronavirus atau disebut dengan coronavirus merupakan kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Jadi bisa menyebabkan kita itu sesak napas efeknya ya. Nah, terus apa yang menyebabkan tertularnya COVID-19? Nah, benar semua ya tadi. Yang pertama, karena tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19 tersebut. Dari air liurnya itu keluar. Nah, mengakibatkan itu kan sudah terjangkit virus. Ketika dipegang maka bisa menularkan pada yang lainnya, itu bisa terjangkit. Ketika kita memegang benda itu maka akan menempel pada benda ini juga. Ketika kita memegangnya maka virus tersebut akan menempel kepada kita juga ya. Selain itu ketika kita langsung bersalaman dengan penderita, nah, otomatis dengan virusnya itu bisa menempel ke tubuh kita juga ya. Nah, terus dampak COVID bagi tubuh yang terinfeksi. Nah, tadi dampaknya itu kita menjadi flu, menjadi batuk. Terus apa lagi? Ya, demam ya, kita demam tinggi, badan menjadi panas ya kalau demam itu ya. Terus gangguan pernapasan, sesak napas ya. Terus dampak COVID terhadap ekonomi di Indonesia. Ya, seperti yang tadi ya kita bahas bahwa yang pekerja sendiri itu sulit mendapatkan penghasilan. Mereka berdagang keluar mencari penghasilan sendiri sehingga sulit mencari masyarakat yang mau membeli atau memberikan penghasilannya berbagi ke penjual tersebut ya. Bisa dari pedagang, tukang ojek, ini kan langsung kontak langsung dengan masyarakat. Jadi yang mereka kesulitan untuk mendapatkan penghasilan untuk biaya hidupnya sehari-hari ya. Nah, terus yang terakhir itu bagaimana cara mengatasi COVID-19 ini? Ya, benar semua tadi ya. Kita harus rajin mencuci tangan karena kita kalau sudah memegang itu menempel, jadi cuci tangan ya. Terus menggunakan masker. Terus kita tetap di rumah saja ya, biar tidak langsung kontak langsung dengan masyarakat. Kita menghindari agar tidak tertular virus ini ya. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Udah paham semua ya? Nah, inilah materi kita pada hari ini. Siapa yang mau bantu Bapak menjelaskan kembali mengenai materi yang telah kita pelajari? Ya, kita bahas mengenai pinter ya, ayo mengenai coronavirus tadi yang bisa menyebabkan kita menjadi sakit ya. Terus ya, Bais, dampaknya bagi ekonomi tadi menjadi sulit untuk mencari untuk kehidupannya sehari-hari ya, untuk membeli beras, beli minum, beli makan. Jadi yang pekerja yang langsung berkontak dengan masyarakat itu menjadi susah mencari penghasilannya ya. Ya, sampai di sini udah paham semua? Nah, kalau udah paham, silakan anak-anak kerjakan soal evaluasi yang ada di buku ya. Nanti dikumpulkan ke depan sama tugas kelompok yang tadi. Sudah? Ya, terima kasih ya. Nah, sebelum itu sini Bapak mau ngasih PR. Silakan kalian pelajari materi untuk besok ya. Nanti Bapak tanyakan. Siapa yang tidak tahu nanti Bapak suruh maju ke depan, Bapak hukum ya. Silakan dicatat apa yang kalian pelajari, apa yang kalian tahu ya. Paham? Ya, bentar ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.
berdoa, selesai. Nah, pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.